Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran pemrograman desain web. Kali ini kita akan bahas tentang function di PHP. Ya, fungsi atau function di PHP adalah sebuah blok kode yang dapat dipanggil dan dieksekusi secara terpisah dari program utama atau bagian program lainnya. Nah, fungsi dapat mengambil argumen sebagai input, melakukan operasi tertentu, dan mengembalikan nilai sebagai output. Nah, ini intinya ya. Jadi fungsi itu bisa diberi input, kemudian melakukan operasi, kemudian mengembalikan ke dalam nilai sebagai output. Atau ada juga yang fungsi yang dipanggil tanpa ada isiannya ya. Jadi function itu hanya dipanggil kemudian melakukan sebuah perintah tanpa mengembalikan atau diberi inputan. Nah, berikut ini adalah contoh dari penulisan fungsi. Penulisannya adalah function, kemudian nama fungsi. Nama fungsi ini nggak boleh menggunakan spasi ya. Jadi kita gunakan underscore kalau misalkan kita mau ada dua kata. Kemudian di dalam fungsi ini bisa dikasih argumen atau bisa juga tidak. Nah, argumennya itu bisa 1, bisa 2, dan bisa banyak. Kemudian outputnya secara umum biasanya outputnya hanya 1 ya. Kalau di Python ini outputnya bisa banyak. Nah, berikut ini contoh dari fungsi ya. Jadi fungsi misalkan menghitung harga total. Di sini inputannya adalah harga, kemudian jumlah. Kemudian di sini total, perhitungan di dalamnya ada total sama dengan harga, jumlah, kemudian return total. Jadi yang diinputkan adalah harga sama jumlah, kemudian yang dikembalikan adalah total. Nah, pada saat kita gunakan programnya nanti seperti ini. Harga barang sama dengan 500, kemudian jumlah barang sama dengan 10, kemudian total harga, hitung total harga. Nah, harga totalnya itu adalah harga barang, kemudian jumlah barang. Isi yang ada di sini itu semau kita, bebas ya. Nanti dia akan didapatkan, kemudian dia akan dikirimkan sebagai harga ya. Nah, coba kita praktekkan ini ya. Kita copy aja, kemudian kita paste di notepadnya. Paste seperti ini. Jangan lupa dikasih header PHP, kemudian di sini kasih tutup, kita simpan. Misalkan kita simpan namanya di praktek ya. Ini praktek yang ke-5. Praktek yang keempat ya. Kita buat praktek keempat. Praktek 4. Nah, ini contoh 1 detik PHP. Nah, pada saat kita jalankan maka di sini ada total harga. Dia akan menghitung total harga ini dari sini ya. Kita jalankan dulu. Coba kita jalankan localhost /praktek 4. Enter. Oh ya, belum dijalankan examnya. Kita jalankan dulu. Ya, jadi kalau misalkan ada perintah yang seperti tadi ya, yang kayak gini, kosong ini, this site can be reached, itu artinya examnya belum dijalankan ya, Apache-nya belum dijalankan. Oke, setelah kita jalankan dua-duanya, kemudian kita bisa simpan di background. Nah, ini udah muncul ya. Kita jalankan. Nah, total harga adalah 5.000. Nah, sekarang kita buat contoh yang kedua dengan
inputan yang berasal dari luar ya. Inputan yang berasal dari luar. Nah, misalkan si function ini kita simpan di tempat lain ya. Ada function di mana kita bisa memanggil function tersebut atau file lain yang berisi function ya. Kita coba tambahkan ke misalkan menghitung ini menggunakan form ya. Menghitung ini menggunakan form sehingga bisa digunakan untuk mencari luas, mencari volume dan sebagainya. Misalkan contohnya masih ini, di sini isinya adalah menghitung harga barang sama jumlah barang sama mau menghitung totalnya. Ya. Sekarang kita buat dulu formnya. Saya buat formnya menggunakan ini supaya cepat ya. Insert form, kemudian jadi menggunakan ini form page ini persis kayak Word jadinya ya. Form input, ini form inputnya, kemudian ini jumlah barang, kemudian harga barang. Nah ini ya, ini kita masukkan insert apa yang mau diinputkan. Di sini ada text box ya. Kemudian kita isi variabelnya, variabel name-nya adalah jumlah. Kemudian kita isi harga barang, insert form text box, kita ganti variabelnya harga, jumlah sama harga. Ini ya, jumlah harga. Baik, di sini kita bisa desain ya. Kita bisa desain mau kita. Misalkan ini disimpan di bawah sini ya, kita bisa geser. Kemudian misalkan ini ditaruh di tengah, tabel properties, kemudian ini alignmentnya kita dikasih center, maka dia akan pindah ke tengah seperti ini. Kemudian kita bisa beri background cell-nya misalkan seperti ini ya. Oke. Nah seperti ini. Kemudian kita bisa juga melihat dari datanya itu seperti ini ya. Nah kalau misalkan ini dipindahkan ke dalam form ke sini ya, saya paste di sini, ini hasilnya seperti ini. Nah sudah panjang sekali ya, sudah panjang sekali. Kemudian ini jangan lupa kita ganti jadi T target total titik php ya. Nah sekarang kita simpan, ini kita simpan namanya form barang titik php. Oke, boleh php boleh htf ya. Nah sekarang ini adalah di target formnya ya, form barang, kemudian akan dikirimkan ke target total, yang dikirimnya adalah jumlah dan harga. Nah sekarang kalau misalkan kita lihat di sini formnya adalah seperti ini hasilnya, form barang titik php. Nah ini adalah form inputnya. Nah sekarang yang akan kita praktekkan adalah function. Kita misalkan pisahkan ya, kita mulai belajar memisahkan function ini. Misalkan ini kita buat lagi yang baru, function yang kita punya ya. Kita punya function, isinya adalah function hitung total. Nah kita function ini bisa diisi banyak function ya. Misalkan ada lagi di sini ada function yang lain. Cara nulisnya misalkan function lingkaran, luas lingkaran. Function luas lingkaran. Oke. Yang dikirim adalah jari. Kemudian di sini isinya
luas sama dengan 3,14 kali dolar jari kali dolar jari. Nah ini ya, misalkan kita mau lihat fungsi luas lingkaran. Nah ini jangan lupa kita return itu untuk kembalikan datanya adalah yang dikembalikan luas. Nah seperti itu, kita simpan. Coba ini namanya, kita tulis namanya fungsi. Nah ini adalah fungsi, jadi fungsi ini bisa kita simpan semuanya di sini. Fungsi-fungsi kita simpan di file fungsi supaya lebih terstruktur ya. Nah kita balik lagi ke sini, yang ini adalah target total. Target total berarti kita harus buat baru namanya target total. Oke. Nah sekarang variabel yang dikirim yang ini di form ini adalah ini jumlah sama harga ya, jumlah sama harga. Jadi di sini kita harus tangkap dulu menggunakan post jumlah sama dengan post jumlah. Kemudian di sini ada harga sama dengan $_post harga. Nah, ini adalah kiriman dari yang ini. Ya ini. Nah, untuk membuat seperti ini kalian nggak perlu ngelihat kodenya ya, nggak perlu ngelihat kodenya, tapi bisa melihat dari perancangan ini pun itu harusnya bisa membuat form sendiri tanpa harus melihat satu demi satu kodenya. Kalau melihat satu demi satu kodenya itu hanya menyamakan tapi tidak memahami apa yang dikerjakan. Nah sekarang mulai dari belajar memahaminya, caranya adalah lihat di sini ada gambar tabel, maka kalian harus membuat gambar tabel. Kemudian di sini ada sebuah form, berarti di sebelum tabel harus ada form ya. Nah nanti akan bisa terlatih. Baik, lanjut lagi tadi di sini jumlah sudah diterima. Ini disimpan apa? Disimpannya adalah di sini ada tadi di formnya itu namanya target total ya, target total. Kita simpan target total .php. Nah kemudian functionnya kan kita udah buat nih, functionnya udah buat di sini di function ya, di fungsi .php. Maka kita panggil, cara panggilnya adalah include fungsi .php. Nah, kenapa fungsi .php? Karena di sini namanya fungsi .php. Nah, pada saat kita panggil seperti ini, include fungsi .php, artinya di function ini sudah pindah ada di sini ya. Fungsi .php isinya apa? Isinya ada lingkaran dan di sini ada fungsi hitung total. Oke, sekarang kita mau pakai hitung totalnya. Nah, kita mau buat variabel hitung total itu disimpan di variabel luas. Jadi luas adalah hitung total dalam kurung. Di sini coba lihat di function ini butuhnya hitung total. Nah, butuhnya harga sama jumlah yang ini ya. Nah, ini kebetulan kita pakai nama yang sama saja. Jadi di sini kita bisa pakai yang sama berarti. Kenapa di sini jumlah sama harga? Di sini ada harga, ada jumlah. Ya. Boleh terbalik karena nggak ada pengaruhnya. Ya. Nah, di sini kita nggak usah menulis rumus lagi karena sudah ada di sana. Sekarang kita coba tampilkan harga total, bukan luas ya, ini salah. Ini adalah harga total. Oke, harga total sama dengan dolar harga total. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita jalankan.
kita isi, misalkan di sini jumlahnya 3, di sininya 1000, berarti harusnya 3000. Oke, udah betul ya. Nah, itulah fungsi dari function untuk yang tadi. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada penjelasannya. Selain dari fungsi yang sudah ini ya, ini kan fungsi buatan sendiri. Oke, satu lagi saya contohkan untuk membuat lingkaran ya, luas lingkaran. Tadi fungsinya sudah dibuat di sini, luas lingkaran fungsinya. Sekarang coba kita mau buat formnya supaya kalian bisa mempraktekkan. Kalau misalkan sukanya menyamakan, silakan kita buat form untuk luas lingkaran seperti di pelajaran yang pertama. Kita buat di sini menghitung luas lingkaran. Oke, A2. Kemudian echo form method sama dengan post action sama dengan target lingkaran titik PHP. Oke, kita turun dulu langsung ke bawah. Di sini masukkan jari. Oke, input type sama dengan text, name sama dengan jari. Oke, kemudian di sini ada input tipe sama dengan submit, value sama dengan hitung. Oke, sekarang kita tutup formnya. Sudah ditutup, kita simpan namanya form form lingkaran titik PHP. Nah, ini form lingkaran. Kita lihat dulu formnya seperti apa. Form lingkaran. Oke, yang ini ya, form lingkaran. Nah, ini ya. Menghitung luas lingkaran. Oke, sekarang kita isi. Di sini misalkan 5, kita hitung set. Nah, masuk ke target lingkaran, not found. Berarti kita harus buat target lingkaran. Kita buat di sini yang kita tangkap adalah jari sama dengan post jari. Oke, sekarang fungsinya kita sudah punya, berarti fungsinya include fungsi titik PHP. Oke, kemudian kita lihat dulu deh fungsi ini nulisnya gimana. Nulisnya adalah luas lingkaran ini ya. Kita copy aja ini. Nah, di sini kita simpan hasilnya di luas. Luas sama dengan luas lingkaran jari. Nah, ini ya. Jadi luas lingkaran itu diambil dari si fungsi ini ya. Nanti kalau udah diisi ke sini ke jari, kemudian jari ini akan menghitung luasnya, kemudian di return luasnya kembali. Nah, kemudian ini kan tadi kita simpan namanya target lingkaran ya. Ini target lingkaran kita simpan. Oke, yang ini kita simpan target lingkaran. Kita simpan dulu supaya nggak salah target lingkaran. Oke, kemudian kita tampilkan echo luas lingkaran dengan jari dolar jari adalah dolar luas. Oke, kita simpan. Hasilnya adalah kita back dulu, kita hitung ulang. Nah, ini luas lingkaran dengan jari-jari 5 adalah 78,5. Nah, itulah cara penggunaan fungsi. Oke, kita baca selanjutnya. Di fungsi-fungsi ini juga bisa digunakan untuk pengelolaan string. Contohnya strlen ini ya.
strlen. Fungsi ini digunakan untuk mengembalikan panjang dari sebuah string. Contoh, string hello world, maka panjangnya adalah strlen string, nanti hasilnya adalah 11. Kemudian ada lagi str2upper. Fungsi ini digunakan untuk mengubah semua karakter dalam sebuah string itu menjadi huruf kapital. Nah, ini stringnya adalah hello world, kemudian kapitalnya str2upper string, nanti dia akan jadi huruf besar semua. Kemudian ada str2lower. Fungsi ini diubah untuk mengubah semua karakter dalam sebuah string menjadi huruf kecil. Nah, ini str2lower, jadi dipaksa untuk semuanya kecil, str2lower. Kemudian ada strreplace. Fungsi ini digunakan untuk mengganti teks dalam sebuah string dengan teks yang baru. Nah, misalkan gini, ada string namanya hello world, kemudian kita ganti strreplace, si word ini kita ganti dengan universe, kemudian ini stringnya, nanti outputnya adalah hello universe. Nah, itu ya strreplace. Kemudian ada substr. Fungsi ini digunakan untuk mengambil sebuah string. Nah, ini ya, ada string hello world, kemudian potong ya, kita sama aja slice ya. Kemudian substr string 6,5, nanti dapatnya 6,5. 1 2 3 4 5 6 ya. Setelah 6 kemudian 5, 1 2 3 4 5. Nah, dapatnya world ya. Nanti kita coba-coba sendiri aja ya untuk substr. Kemudian ada lagi fungsi trim. Fungsi trim itu untuk menghapus spasi atau karakter kosong di awal atau di akhir string. Nah, ini penting ya kalau misalkan kalian menulis nama suka ada spasi di awal atau spasi di akhir yang akibatnya tidak bisa ditemukan. Nah, untuk menghilangkannya kita gunakan trim untuk menghapus awal atau akhir yang kosong. Nah, ini contoh ya, stringnya ada spasi-spasi hello world, kemudian di sini ada hello world, sedangkan di sini ada spasi. Nah, pada saat di trim hasilnya adalah hello world. Nah, yang di tengahnya nggak hilang, tapi yang di depan dan di belakang yang hilang. Kemudian ada lagi strref. Fungsi ini digunakan untuk membalikkan urutan karakter dalam sebuah string. Nah, di sini dibalik aja ya. Misalkan ada string hello world kemudian dibalik jadi strref. Nah, strref ini digunakan biasanya untuk password ya. Untuk password bisa untuk dibalik ya. Jadi kita misalkan menulisnya hello, pada saat disimpan itu jadinya oleh ya, akhirnya nggak bisa dibaca sama orang. Kemudian ada strpost. Fungsi ini digunakan untuk mencari posisi dari teks dalam sebuah string. Nah, ini ya, string hello world, kemudian mau cari posisi dari word itu ada di mana. Nah, posisinya ada di ke-6. Selain fungsi untuk pengolahan string, ada juga fungsi matematika yang biasa digunakan untuk PHP, yaitu contohnya satu ada absolute ya, ABS. Ini digunakan untuk mengganti nilai absolut. Cara pakainya misalkan ada angka sama dengan -5, nilai absolutnya ABS. Kemudian ada SQRT. Ini digunakan untuk mengembalikan akar kuadrat bilangan. Angka 16, quart-nya adalah 4. Kemudian ada lagi pangkat POW ya, digunakan untuk nilai pangkat ya, misalkan angkanya sama dengan 2, POW 2,3 ya, angka 3 hasilnya 8 ya. Ada lagi round. Round ini untuk membulatkan ke dalam desimal. Seperti contoh misalkan ada angka 3,141592655359. Kemudian kita mau ambil 2 angka di belakang koma, maka perintahnya adalah bulat sama dengan round angka koma 2. Kemudian ada random. Nah, ini penting untuk permodelan. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan bilangan acak seperti bilangan acak ran 1,10. Ini akan menghasilkan bilangan acak antara 1 dan 10. Jadi bisa nanti dapatnya 1, 2, 3 sampai 10.
Kemudian ada max. Fungsi ini mengembalikan nilai tertinggi dari sebuah set bilangan ya. Jadi fungsi max sama fungsi min itu untuk mengambil nilai rendah dan nilai tinggi ya. Kemudian ada scale. Fungsi scale ini adalah fungsi yang digunakan untuk membulatkan sebuah bilangan desimal ke atas. Jadi kalau misalkan ada 3,14, maka kalau kita menggunakan scale maka akan dibulatkan ke atas semuanya. Jadi 3,1 itu jadinya 4. Kalau floor itu untuk membulatkan ke bawah. Jadi 3,99 di floor maka dapatnya 3. Apa bedanya dengan round? Round adalah pembulatan seperti yang normali kita ya. Jadi kalau misalkan 3,15 kita jadikan 2 desimal maka kita akan jadi dapatnya yang 5-nya itu naik ke atas gitu ya. Nah, berbeda dengan scale dan floor. Nah, di sini ada latihan sama jawabnya. Buatlah sebuah fungsi mengembalikan 3 nilai maksimum dari 3 bilangan bulat. Nah, di sini contohnya ya. Ada 3 bilangan, kemudian return nilai max. Nah, ini contoh penggunaannya ada. Kemudian yang kedua, buatlah sebuah fungsi untuk mengubah sebuah kata untuk menjadi semuanya huruf kecil. Nah, ini contoh jawabannya ada di bawah ya. Nah, kemudian yang nomor 3 ada buatlah fungsi untuk mengembalikan pangkat 2 dari sebuah bilangan bulat. Nah, jadi di sini ada pangkat 2 angka, maka angka, koma 2. Nah, kalau misalkan pangkat 3 berarti angka, koma 3. Nah, seperti itu. Oke, itu bisa dibaca sendiri ya. Ini contohnya, nanti untuk belajar lebih lanjutnya bisa dilihat di PHP function ya. Jadi di sini di PHP function di sini ada semua function yang bisa dipelajari untuk lebih lanjutnya. Oke. Nah, di sini ada semua ya. Ada semua dari semua contoh yang tadi bisa dilihat dari sini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang function di PHP. Semoga bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Kemudian bisa memahami dari materi yang disampaikan. Jadi dari materi yang disampaikan itu ada 2 yang pokok utamanya. Yang pertama adalah function di PHP tentang bikin sendiri ya. Kemudian yang kedua bawaan dari PHP-nya. Untuk bawaan dari PHP-nya itu dibagi menjadi beberapa. Yang di sini yang saya bahas cuma 2. Yang pertama adalah pengolahan string, yang kedua adalah matematika. Untuk yang lebih lengkapnya nanti bisa dibaca di PHP function di W3 School ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.